Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran hari ini tentang peran lembaga penegak hukum dan undang-undang tentang penegak hukum. Ini adalah materi lanjutan tentang perlindungan hukum dan penegak hukum. Peran lembaga dan penegak hukum. Yang pertama ada Polri, jaksa, hakim, dan advokat. Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Tugas Polri dan fungsi Polri selain mengayomi masyarakat juga sebagai penegak hukum. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Polri dengan keberadaannya membawa 4 peran strategis, yaitu perlindungan masyarakat, penegak hukum, pencegahan pelanggaran hukum, serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13 ditegaskan bahwa tugas Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Peranan Polri yang diuraikan tadi adalah sejalan dengan fungsi kepolisian yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian adalah sebagai berikut. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pada pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negara. Ini adalah peranan polisi, ya. Republik Indonesia adalah melindungi masyarakat, mengayomi dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. 3. Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kepolisian juga mempunyai tugas pokok antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan pasal 14 ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, ya. Ini ada 9 bab, ya, 45 pasal. Ini yang Ibu cantumkan, hanya isi babnya, ya, pasalnya bisa kalian cari sendiri atau baca sendiri. Ya, silakan. Penegak hukum yang kedua adalah jaksa. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut
dan pelaksana pengambil keputusan oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang ya. Jadi jaksa itu adalah pejabat yang bertindak sebagai penuntut dan mengambil keputusan ya oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Jaksa dapat berperan dalam perkara perdata apabila negara atau pemerintah menjadi salah satu pihak dan jaksa diberikan kuasa untuk mewakili. Ya. Jadi artinya di sini apabila negara atau pemerintah ya, mempunyai sengketa, maka yang bisa menjadikan wakil dari pemerintah itu sendiri adalah jaksa. Kejaksaan Republik Indonesia itu dibagi menjadi 3, ya, berdasarkan pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Ada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Agung adalah kejaksaan yang bertempat di ibu kota negara RI, ya, yang bertugas adalah bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sedangkan Kejaksaan Tinggi adalah kejaksaan yang bertempat di ibu kota provinsi dengan daerah hukum ya, wilayah provinsinya. Sedangkan Kejaksaan Negeri adalah kejaksaan yang bertempat di ibu kota kabupaten atau kota yang merupakan kekuasaan wilayah hukumnya. Tugas dan wewenang jaksa dalam bidang pidana sesuai dengan pasal 30 ayat 1 kejaksaan antara lain, ini ada tugas dan wewenangnya kejaksaan, melakukan penentuan, melaksanakan penetapan hakim dan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ya pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang serta melengkapi berkas perkara tertentu ya untuk melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasi oleh penyidik. Penegak hukum yang ketiga ada hakim. Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Istilah hakim sendiri dari kata Arab yaitu hakim yang berarti aturan, peraturan, kekuasaan pemerintah. Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dan lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan khusus yang berada di lingkungan peradilan. Ini adalah lembaga peradilan yang tingkatannya di bawah hakim. Adapun hakim pada Mahkamah Agung yang terdiri dari hakim peradilan umum, hakim peradilan agama, hakim peradilan tata usaha negara, dan hakim peradilan militer. Hakim peradilan umum ini mempunyai kekuasaan di bawah Mahkamah Agung yang bertempat di ibu kota kabupaten ya, yang menjalankan tugasnya yaitu kekuasaan pencari keadilan pada umumnya ya. Sedangkan pengadilan tinggi itu ada di provinsi.
Peradilan agama itu adalah tingkat pertama kekuasaan di lingkungan kota atau kabupaten, ya, yang menyelesaikan perkara di lingkungan agama. Sedangkan militer melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan tindak pidana oleh anggota militer. Ya. Sedangkan tata usaha negara ini adalah melaksanakan kekuasaan kehakiman di bidang tata usaha. Fungsi hakim dan tugasnya adalah satu, mengadili, yaitu menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara. Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata, ya, di tingkat pertama, ya, sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Mengadili dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, ya. Ini tercantum di dalam pasal 2 ayat 4, ya, yaitu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Terakhir adalah ada advokat. Advokat itu adalah penasihat hukum, yaitu orang yang diberikan kuasa untuk memberikan bantuan di bidang hukum, baik perdata pidana kepada yang memerlukannya. Keberadaan advokat sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yaitu tentang advokat. Adapun tugas dan wewenang advokat yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu tentang hukum acara pidana, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, pasal 1 butir 2, pasal 19 ayat 1 dan pasal 22 ayat 1, serta yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu dengan pasal 56 ayat 1. Sebelumnya, ini tugas dan wewenang advokat yang terdapat pada undang-undang ini. Ini adalah untuk tugas kalian. Silakan dicari, ya, sebagai PR. Insya Allah minggu depan dikumpulkan. Adapun hak advokat itu ada 6, yaitu bebas mengeluarkan pendapat, pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang perkara. Kedua, advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Ketiga, advokat tidak dapat dituntut dengan etikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Keempat, advokat berhak mendapatkan informasi, data, dokumen lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut. 5, advokat berhak, ya, atas kerahasiaan hubungannya dengan kliennya. Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh yang berwenang. Kewajiban advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Advokat juga dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat itu sendiri. Advokat
yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan ya. Jadi advokat ini memang benar-benar menjadi advokat, tidak boleh menjabat atau memangku jabatan lain. Sekian pemaparan materi tentang lembaga penegak hukum. Insya Allah untuk bagian yang ketiga atau yang C, Ibu lanjutkan pertemuan minggu depan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.